Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ardi, kita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teknologi AR dan VR. Next, perkenalkan nama saya Cakar Narendra dengan NBI 14824000068. Perkenalkan, nama saya Ryan Febrial dengan NBI 1482 Perkenalkan, nama saya Said Asli Susanaya dengan SIM 148 pengalaman 83. Perkenalkan, nama saya Mita Resdiana Putri Wahyu dengan NBI 1482 4057. Pendahuluannya di sini kita akan mempresentasikan dan mengulas tentang apa itu engagement reality atau biasa kita sebut sebagai AR, dan virtual reality atau biasa kita sebut VR. Nah, jadi dua teknologi ini revolusioner yang telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital fisik. Nah, tetapi akan terdapat penjelasan, definisi, penggunaan, tantangan dalam pengembangan serta perbedaan AR VR untuk menyajikan pemahaman yang mendalam. Oke, next. Jadi di sini ada engagement reality, definisi AR. Jadi AR adalah sebuah teknologi yang memadukan antara elemen dunia nyata dengan elemen virtual atau biasa kita sebut digital. Nah, di dalam pengalaman AR, penggunaan melihat dunia nyata di depan mereka melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau headset AR. Dan elemen-elemen digital ditambahkan ketampilan dunia nyata tersebut. Ini menciptakan pengalaman lama yang dimana objek virtual atau informasi terlihat seolah-olah mereka ada di dunia nyata. Oke, jenis-jenis AR. Nomor 1 ada mark based AR, yang dimana menggunakan penanda visual untuk mendeteksi penanda tersebut. Lalu sistem menampilkan objek 3D atau informasi di atasnya. Yang kedua ada markless AR, menggunakan GPS, kompas, akselerometer, dan giroskop untuk menampilkan konten berdasarkan lokasi pengguna. Yang ketiga ada projection based AR. Nah, di sini sistem memproyeksikan gambar atau animasi ke permukaan dan seringkali bersifat interaktif. Misalnya bisa merespon sentuhan ataupun gerakan dan sejenisnya. Yang keempat ada superimposition based AR. Di sini mengganti sebagian atau seluruh tampilan dunia nyata dengan objek virtual menimpa tampilan nyata dengan informasi atau objek digital. Pengenalan virtual reality adalah teknologi VR adalah teknologi nyata dari dunia kegiatan mereka. Dalam pengalaman VR, pengguna memilikinya dan mereka sebuah dekat melihat pengguna dapat merasakan sensasi seperti berada di tempat yang dikhusus, berinteraksi dengan objek virtual, dan merasakan lingkungan tersebut melalui penglihatan, pendengaran, dan dalam beberapa kasus perasaan fisik. Di tulis VR, yang pertama
Non-imersif yaitu tidak masuk penuh pada dunia virtual. Interaksi terbatas, jadi menggunakan layar maupun keyboard. Yang kedua, semi-imersif yaitu menggabungkan elemen selain menggunakan layar besar atau proyektor dan mungkin melakukan. Yang ketiga, post-imersif yaitu aturan yang masuk ke dalam dunia virtual menggunakan membership pelajar kuat yang terkadang cara tangan atau teknologi. Contoh aplikasi VR Profit. Aplikasi VR adalah Google Translate Web dan kemudian translate secara langsung melalui YouTube di Translate itu terus ini berbagi sesuatu yang menentukan ya atau seperti dan kamu mungkin membeli aplikasi untuk pendidikan yaitu visualisasi model 3D yang dilakukan untuk komunikasi dan kelas ya di pelatihan psikolog, dokter, militer dan virtual organisasi. Dan VR yaitu program tim yang berbentuk seperti virtual tour yaitu wisata virtual ke tempat-tempat bersejarah terapi kesehatan seperti rehabilitasi pasien yang menuliskan Berikut cara penggunaan AR atau VR. Yang AR bisa digunakan hanya dengan smartphone yang memiliki kamera dan sensor. Contohnya, mengarahkan kamera ke objek atau area, lalu mengaplikasikan untuk menampilkan elemen digital seperti teks, gambar, animasi, dan lain-lain. Aplikasi AR seperti Google Maps dan Waze menggunakan tampilan pemandangan nyata pengguna dan menambahkan petunjuk arah, tanda lalu lintas, dan informasi lokasi yang berguna. Pokemon Go adalah salah satu contoh terkenal dari permainan AR berbasis lokasi. Jadi pemain harus bergerak secara fisik untuk menemukan karakter Pokemon dalam lingkungan nyata mereka. Untuk VR telah merevolusi dunia game dengan menciptakan pengalaman yang benar-benar mendalam dan imersif. Pemain dapat merasakan sensasi berada di dalam dunia game, berinteraksi dengan karakter virtual, dan merasakan sensasi pergerakan. Kreator konten menggunakan VR untuk menciptakan karya seni digital yang dinamis dan interaktif. Mereka merancang kota maya, membuat seni 3 dimensi, dan banyak lagi. VR biasanya sering digunakan dalam game, simulasi pelatihan, film 360 derajat, dan aplikasi pendidikan. Berikut tantangan dalam pengembangan AR dan VR. Meskipun VR dan AR telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan dan adopsi teknologi. Yang pertama, harga dan aksesibilitas. Sebagian besar headset VR berkualitas tinggi masih mahal dan mungkin belum terjangkau bagi banyak konsumen. Harga perangkatnya juga dapat menjadi penghalang bagi adopsi yang lebih luas. Yang kedua, kualitas konten. Kualitas konten VR dan AR adalah faktor kunci dalam pengalaman pengguna. Perkembangan konten yang menarik dan bermutu tinggi adalah tantangan tersendiri. Yang ketiga, masalah kesehatan. Pengguna jangka panjang headset VR dapat menimbulkan masalah kesehatan, termasuk kelelahan mata dan mual VR. Perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak jangka panjang dari penggunaan teknologi ini.
Berikut perbedaan AR dan VR. Yang pertama, AR menambahkan lapisan digital ke dunia nyata sehingga pengguna tetap berada dalam lingkungan fisik mereka namun dengan tambahan elemen virtual. Biasanya, VR memberikan pengalaman imersif yang membuat pengguna seolah-olah berada di tempat lain. Yang kedua, AR lebih mudah diakses karena hanya memerlukan perangkat seperti smartphone, sedangkan VR membutuhkan perangkat khusus seperti headset dan alat kontrol tambahan. Yang ketiga, pada VR, penggunaan sering merasa bahwa mereka berada dalam lingkungan yang sepenuhnya berbeda, dan mereka dapat berinteraksi dengan objek virtual melalui gerakan fisik mereka. Dalam AR, interaksi fisik biasanya terbatas pada perangkat yang digunakan, misalnya sentuhan layar ponsel atau alat tambahan seperti controller. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami ialah augmented reality atau VR menggabungkan dunia nyata dengan efek digital yang dilihat di smartphone. Sedangkan virtual reality VR menciptakan lingkungan digital sebelumnya yang isolasi pengguna dengan headset khusus. AR menambah informasi atau objek ke dunia nyata, sementara VR membawa pengguna masuk ke dunia virtual yang imersif. VR lebih mudah diakses dan digunakan sehari-hari, sementara VR pengalaman yang lebih mendalam tapi dengan perangkat yang lebih mahal. Keduanya menghadapi tantangan harga, kualitas konten, dan potensi masalah kesehatan akibat penggunaan lama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.